Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang lagi viral akhir-akhir ini, yaitu adalah GTS International dengan kode emiten GTSI yang baru beberapa saat IPO, tetapi pas pertama IPO sudah ARB teman-teman. Ya, jadi kenapa perusahaan yang satu ini, padahal prospeknya bagus, bisnisnya juga merupakan satu-satunya pelaku pasar, jadi bisa dibilang dia monopoli. Kenapa sahamnya bisa ARB pada hari pertama lagi pas IPO? Dan ternyata salah satu alasannya adalah salah satu pengendali daripada saham GTSI ini terlibat kasus BRBI. Kita kenal Tommy Soeharto itu merupakan anak dari mantan Presiden Soeharto. Dan juga Tommy Soeharto ini bergerak di bidang bisnis yang sangat banyak teman-teman. Dan salah satunya ada di bidang logistik gas LNG, yaitu GTS International. Ya, meskipun perusahaannya bagus, tetapi salah satu pengendalinya tersandung kasus BLBI, yang itulah yang menjadi sentimen negatif kepada GTSI ini sendiri ya teman-teman. Jadi sampai sekarang harga sahamnya juga masih terpaut jauh daripada harga IPO-nya. Bagaimana ke depan daripada masa depan harga saham GTSI? Tentu saja dia mengikuti daripada kasus BLBI ini perkembangannya. Iya, jadi untuk sementara saham seperti ini ya dihindari saja teman-teman, karena sentimennya yang cukup negatif itu tentu saja membuat para pelaku investor tidak akan tertarik dengan saham yang satu ini. Jadi kebanyakan akan menghindari. Jadi untuk kita juga sebagai retail juga harus hati-hati ya teman-teman. Tetapi sebelum kita menutup sesi kita kenalan dulu dengan GTS International ini. Yaitu GTSI ini tadi sudah dibilang bahwa GTS ini bergerak di bidang pelayaran dan juga logistik daripada gas LNG. Yang biasanya kita pakai itu adalah gas LPG, sedangkan yang di antar GTS International itu adalah gas LNG. Perbedaannya apa sih? Jadi tadi saya sudah search di internet, yaitu apa bedanya LPG, LNG, dan CNG. Jadi secara singkat, LPG dan LNG ini sebenarnya adalah gas yang tujuannya sama untuk menjadi energi. Tetapi cara perawatannya dan cara menyimpan dan menampung daripada gas ini berbeda-beda teman-teman. Yang untuk LPG ini, tentu saja kalau kita ingin membuat gas itu menjadi cair, kita harus mendinginkan. Ya, seperti pelajaran IPA kita kalau ingin mendinginkan untuk mencairkan suatu gas, yaitu kita harus mendinginkan mereka. Sama dengan LPG ini dan LNG ini. Alasan kenapa LPG lebih efisien adalah suhu yang digunakan untuk mencairkan gas ini lebih rendah teman-teman, atau lebih enggak terlalu mengonsumsi banyak energi, yaitu di sekitar 20 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Ini lebih tidak mengonsumsi biaya ya. Sedangkan LNG ini sendiri, suhu yang diperlukan untuk mendapat mencairkan gas itu sekitar minus 150 derajat Celcius sampai minus 200 derajat Celcius. Diperlukan fasilitas yang cukup mahal dan juga infrastruktur yang kompleks untuk dapat mencairkan gas ini. Jadi untuk penggunaan rumah tangga ini kurang efektif teman-teman. Jadi LNG ini hanya dipakai untuk sebagai pembangkit listrik. Karena kalau ada LNG itu
yang memiliki konstruksi yang mendukung untuk pemakaian ini palingan di pembangkit listrik, teman-teman. Ya, jadi untuk LNG ini memang untuk bagian pembangkit listrik, dan GTSI ini menjadi logistiknya. GTSI ini juga sudah cukup lama bermain di bidang usaha ini, sudah 30 tahun, dan pada tahun ini 2021 mereka melakukan IPO. Ya, kita sudah kenalan dengan GTS Internasional, juga beserta dengan setiap kontroversi yang mengikat daripada GTS Internasional, apakah fundamentalnya itu buruk seperti konflik dan juga kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini. Kita akan lihat di RTI Bisnis. Bagi teman-teman yang ingin melihat video saya tentang RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang kita akan masuk ke RTI Bisnis. Sekarang kita lihat fundamental daripada GTSI ini sendiri. Ya, sepertinya terjadi error dalam pemasukan data ini ya. Jadi kita harus hati-hati melihatnya. Jadi kita lihat bagian fundamental aja dulu. Di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan GTSI ini cukup besar ya. Ekuitasnya 44,74 miliar, miliar US dollar. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 600-an miliar rupiah ya. Jadi cukup besar, dan juga kita lihat di sini operating profitnya lebih besar daripada net profitnya. Jadi operatingnya sehat, apalagi diingat kembali bahwa GTSI ini adalah pelaku satu-satunya yang bergerak di bidang bisnis ini, yaitu logistik gas LNG. Belum ada kompetitor yang masuk ke bidang ini, sehingga net profit marginnya luar biasa sekali teman-teman, yaitu 42,4%. Wow, itulah kalau kita tidak ada saingan dan kompetitor, kita dapat mendapatkan net profit margin yang lebih tebal. Dan juga liquidity-nya bagus teman-teman, 127%. Jadi bisa dibilang ini perusahaan yang bagus banget sih, tetapi kenapa harga sahamnya itu jatuh sekali teman-teman? Apalagi pas IPO harganya 100, tiba-tiba ARB sampai sekarang harganya bertengger di harga 80 sekarang. Ya, diingatkan lagi bahwa karena ada kasus BLBI yang menyangkut salah satu pengendalinya. Ya, yang itulah yang menjadi para investor kurang tertarik untuk masuk ke saham ini untuk sekarang. Meskipun dengan banyak sekali yang ditawarkan, kelebihan yang ditawarkan daripada GTSI. Ya, untuk saya sendiri saya sangat tertarik dengan perusahaan yang satu ini ya. Apalagi baru IPO juga kan, harga murah, kenapa enggak? Yang membuat saya itu cukup hati-hati dengan saham ini adalah perkembangan kasus BLBI. Jadi sambil menunggu kasus BLBI ini selesai, ini boleh dimasukkan ke watchlist kita ya. Tapi kalau untuk diinvestasikan sekarang, ya hati-hati teman-teman, karena kita belum tahu perkembangan kasus BLBI. Jadi untuk sementara hanya cukup dipantau saja. Demikianlah pembahasan tentang GTSI, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.